الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اتبعه إلى يوم يبعث أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وقد فاز المتقون فقال الله تعالى مذكرا بذلك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selaku khatib kembali mengingatkan akan sebuah wasiat yang senantiasa disampaikan baginda Nabi pada setiap khutbahnya, yang kemudian wasiat itu diteruskan oleh para sahabat dan kemudian dilanjutkan oleh para pengikut mereka. Wasiat itu adalah wasiat ketakwaan kepada Allah. Maka khatib pun kembali mengingatkan tiada hentinya, khususnya kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin untuk senantiasa agar kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan segala perintah Allah serta mengamalkan amalan-amalan soleh karena semata-mata kita mengharapkan rahmat dan ampunan Allah. Dan hendaknya kita senantiasa meninggalkan segala larangan Allah serta menjauhkan diri kita dari segala bentuk kemaksiatan terhadap Allah karena semata-mata kita takut akan azab dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki dan sudah sama-sama berada pada bulan Sya'ban, tepatnya tanggal 6 Sya'ban tahun 1445 Hijriah. Yang demikian itu pula menandakan bahwa bulan yang mulia itu sudah hampir dekat di depan mata. Bulan yang senantiasa kita nantikan setiap tahunnya itu hampir datang sebentar lagi menuju kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini khatib ingin membahas tentang dua perkara yang cukup menarik yang terjadi pada tahun ini bagi kaum muslimin, khususnya kaum muslimin Indonesia menjelang datangnya bulan Ramadan itu. Dua perkara ini terjadi di hari yang sama, tepatnya tanggal 14 Februari 2024. Perkara yang pertama tentunya adalah tentang pemilihan presiden dan wakil presiden untuk Republik Indonesia. Itu terjadi 5 tahun sekali dan itu terjadi sekitar 2 hari yang lalu, yaitu tanggal 14 Februari. Begitu banyak orang muslimin yang berkelahi, begitu banyak orang muslimin yang lupa dengan saudaranya, bahkan mereka berkelahi padahal mereka adalah keluarga, berkelahi dengan teman-temannya karena hanya berbeda pilihan. Perkara ini tidaklah begitu ingin khatib sampaikan, namun perkara yang lainnya yang tepat juga terjadi di tanggal 14 Februari itu, yang hampir setiap tahun semua manusia merayakannya, bahkan termasuk orang muslimin yang tidak paham tentang hari itu, mereka ikut merayakannya. Peristiwa itu disebut dengan peristiwa Hari Valentine's Day atau Hari Valentine yang ditetapkan pada tanggal 14 Februari setiap tahunnya.
banyak orang muslimin mengikuti merayakan hari Valentines itu tanpa tahu dasar apa, cerita apa yang terjadi di balik pada hari itu. Padahal berbagai macam ulama menjelaskan bahwa hukumnya haram untuk merayakan hari Valentines itu. Adapun sebelum kita membahas kenapa dari sekian banyak maksiat yang terjadi pada hari itu, kita ingin membahas dari sisi sejarah maupun visi misi perayaan pada hari Valentine itu. Sesungguhnya hari Valentine itu merupakan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama Kristiani. Ada yang menyebutkan awalnya adalah dari nama Santo Valentin atau Santo Valentinus. Dan biasa Santo itu biasa dikerap dipanggil untuk seorang pendeta di Romawi, atau biasanya disebut dengan Santa. Seorang Santa bernama Valentinus itu dulu ketika pada tahun 200-an Masehi, seorang Raja Claudius II memerintahkan bahwa semua prajurit harus melakukan wajib militer dan tidak ada boleh yang menikah, karena prajurit yang bujang lebih terampil, lebih ahli dalam berperang daripada prajurit yang sudah menikah dan memiliki istri. Maka timbullah larangan untuk menikah bagi para pejuang-pejuang laki-laki muda dan remaja. Akan tetapi seorang pendeta bernama Valentinus ini di belakang raja, dia tidak mentaati perintahnya. Ia mengawinkan para remaja, para anak muda, yang kemudian karena itulah ia dihukum mati tepatnya pada 14 Februari tahun 2000 tahun 269 Masehi oleh Raja Romawi yaitu Claudius II. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu adalah versi yang banyak diceritakan oleh orang-orang Kristiani mengenai hari Valentine. Ketika datang tanggal 14 itu, mereka merayakan hari Valentine sebagai hari wafatnya Santo Valentinus yang romantis, yang melawan kerajaan, yang harus menegakkan keasmaraan anak remaja dan lain-lain. Namun ternyata yang sebetulnya adalah Valentine itu terkait dengan penyembahan dewa-dewi Yunani yang terjadi pada zaman Athena kuno. Ada pekan perayaan yang berlangsung tanggal 13 hingga 18 Februari. Perayaan ini senantiasa dilakukan oleh orang-orang Yunani kuno untuk menyembah dewi cinta yang bernama Juno Februarto. Itulah kenapa bulan itu disebut dengan bulan Februari, karena sesungguhnya bulan dari Januari sampai Desember itu adalah nama-nama dewa dari dewa Yunani kuno. Termasuk pada bulan Februari itu, orang-orang Yunani merayakan perayaan, yaitu merayakan penyembahan dewa-dewi pada tanggal 13, yang ritualnya paling puncak adalah tanggal 13 sampai 14 Februari. Ritual penyembahan untuk dewi cinta yang bernama Juno Februarta. Pada puncak itu mereka mengumpulkan para remaja laki-laki dan perempuan. Anak-anak perempuan memasukkan namanya di dalam bejana, kemudian anak laki-laki akan mengambil di dalam bejana itu. Barang siapa yang namanya keluar, maka mereka akan menjadi pasangan berdua untuk hari perayaan pada hari itu. Yang kemudian ritual ini dilakukan oleh Paus Paulus pada tahun 200-an Masehi itu agar orang-orang tertarik dengan Kristiani. Agar orang-orang tertarik dengan Kristen, maka dijadikanlah ritual itu sebagai salah satu ajaran dari Kristiani. Padahal yang awalnya adalah ajaran penyembahan dewa-dewi Yunani kuno, kemudian dilakukan oleh orang Kristen juga yang tanpa ada dasar bahkan dari kitab Injil mereka adakan. Maka sudah jelaslah bahwa hari itu sebetulnya adalah hari seksual nasional, internasional, bahwa hari itu adalah hari ritual penyembahan terhadap dewa yang sesungguhnya sudah jelas
itu diharamkan di dalam Islam. Namun banyak sekali orang Muslim, khususnya orang-orang Indonesia, yang bahkan sampai sekarang masih merayakan hari itu, membeli coklat, membeli baju untuk orang terkasih kata mereka, bahkan sampai ada yang berzina di luar pernikahan pada hari itu. Maka berhati-hatilah kita, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tardu'ankal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum." Mereka tidak akan ridho, orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak akan ridho sampai kita mengikuti jejak langkah mereka, sampai kita mengikuti apapun semua yang dilakukan oleh mereka. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa ini terjadi setiap tahunnya, namun berapa kali pun kita mengingatkan kepada masyarakat, tetap saja hal itu berlalu begitu saja. Mereka masih tetap akan merayakan. Maka khatib memilih ini agar senantiasa kita semuanya sama-sama mengerti tentang bahayanya tanggal 14 Februari yang akan diadakan pada setiap tahun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat disayangkan budaya orang kafir ini kita ikut memperingatinya. Kenapa banyak sekali dosa-dosa yang dilakukan? Tentunya yang pertama pada acara hari itu adalah acara kesyirikan. Ketika kita mengucapkan Happy Valentine's Day kepada siapapun itu, bahkan kepada istrinya, maka sudah terbesitlah kesyirikan di dalamnya. Karena mengucapkan Valentine's Day itu sudah jelas bahwa mereka mengakui tentang keimanan seorang santa bernama Valentinus, ataupun mereka telah mengakui tentang penyembahan ritual dewa-dewi Yunani kuno yang bernama Juno Februarta. Yang berarti yang jelas adalah yang pertama adalah kesyirikan. Apabila ada yang merayakannya, apabila ada yang senang dengan datangnya, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dosanya adalah tasyabbuh bil kuffar. Kita mengikuti, meniru-niru ciri khas orang-orang kafir, sebagaimana hadis yang diungkapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Apabila kita senang mengikuti tradisi orang Kristen, kita senang mengikuti tradisi orang Yahudi, kita senang mengikuti gayanya, kita senang mengikuti modelnya, maka kita bagian dari mereka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Fatwa yang terakhir yang disampaikan ulama bahwa bahkan menjual beli hal-hal yang bersifat dengan Valentine's itu haram hukumnya. Seperti coklat, jika memang diniatkan malah membuat kado khusus untuk hari Valentine, maka hukumnya haram. Maka demi Allah, apabila kita nantinya akan memiliki presiden, pemimpin negara yang beriman kepada Allah, yang yakin dan taat kepada Allah, maka otomatis hari ini, hari Valentine's Day itu akan dihilangkan untuk kaum muslimin, akan dikhususkan untuk orang-orang Kristiani saja, tapi orang-orang Muslim tidak boleh merayakan. Dan haram hukumnya sebagaimana merayakan hari Natal, haram hukumnya sebagaimana merayakan hari raya Imlek atau Hindu, haram hukumnya. Hendaklah, walaupun Allah berfirman tidak ada paksaan dalam agama, la ikraha fid din, tapi wahai engkau yang begitu yakin dengan imanmu kepada Allah, maka lakukanlah hal-hal yang menguatkan diri kalian, bukan malah melemahkan iman kalian dengan mengikuti gaya mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.